Speak up, talk everything. Di jemaat ya. Yes. Nah, ini intinya kita simpulkan bahwa memberi itu suatu kewajiban, Harusan. untuk kita memberi. Termasuk juga perpuluhan. Perpuluhan. Ya. Nah, sekarang kita coba bahas dari sisi yang lain, Bu. Yes. Ini yang seringkali membuat jemaat jadi nggak berani ngasih perpuluhan karena trust issue Yes. dengan gerejanya atau dengan pengelolanya. Yes. Itu kan. Nah, tapi sebetulnya gini, Bu. Kalau yang dari yang kita bahas ini tadi, kita melihat dari sosok role modelnya Paulus. Ya. Bagaimana Paulus juga dia harus bekerja. Ya. Dia memang bekerja menjadi Ya. tukang kemah Yes. untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan dia nggak ambil uang Dari untuk dirinya, sendiri. untuk pelayanan tadi. Yes. Itu. Nah, jadi sebetulnya kan untuk konteks ini kita bisa bilang bahwa perpuluhan ini memang boleh digunakan untuk keperluan hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang sebetulnya betul-betul mendedikasikan dirinya kepada gereja sepenuhnya. Karena gini kan kok, kalau kita bilang realita hari ini ya, dibandingkan dengan zaman PL Yes. dulu. Kalau PL kan memang dikasih orang Lewi, karena orang Lewi memang seluruh waktunya untuk full Yes. di bait Allah. Yes. Itu kan. Tapi kan beda dengan pendeta yang sekarang. Yes. Masalahnya pendeta yang sekarang juga banyak yang Kerja. sampai kerja, Itu pengusaha dia. bahkan. Itu dia. Nah, berarti sebetulnya kan ini menurut pandanganku ya. Yes. Nanti Koko boleh kasih share juga Yes. pandangannya Koko. Menurutku perpuluhan ini tidak diperuntukkan untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja. Part time. Betul. Yes. Karena mereka sudah memperoleh penghasilannya mereka. Yes. Yaitu yang dipakai untuk kebutuhannya. Ya. Nah, tapi persembahan perpuluhan ini lebih ke arah hamba-hamba Tuhan yang mereka full time. Yes. Betul-betul memberikan waktunya. Waktunya Untuk dan gereja. memang segala sesuatu itu memang untuk pelayanan di situ. Ya. Nah, sependapat? Kalau Koko gini, ada dua bagian. Ada dua bagian. Koko dua bagian ini mengambil dari Paulus. Oke. Paulus menerima. Betul. Paulus menerima, tapi dia juga mempersembahkan untuk pelayanan. Yang kedua, Paulus tidak menerima. Yang pertama dia menerima, dan untuk pelayanan. Dia tidak menerima karena dia memberikan kepada pelayanan. Artinya di sini, di mana hamba Tuhan, jika dia memberikan segala full time itu, dia menerima, dia juga harus memberi. Jadi tidak berhenti menerima, tapi dia juga dari apa yang dia dapat. Dia full time kan? Dia berhak. Iya, aku setuju. Dia berhak, iya berhak. Tapi Ya. ingat, bukan untuk dirinya. Umpama ya, ada di situ Tuhan percayakan mungkin ada donatur yang punya perusahaan gede 100 juta. Ya toh, 100 juta, 10% ini piro? Kalau 100 juta, Ya, 10. 10 juta toh. 10 juta. Lah, ingat loh, dalam 10 juta ini bukan punyanya dia sendiri loh. Kan tadi toh, Imam Lewi itu mempersembahkan kepada orang asing. Ya, mereka pun juga mengelola Harus mengelola. dan memberi juga. Iya. Jadi tidak berhenti kepada dia. Ya, ya. Meskipun dia full time, dia memberi, dia menerima, dia harus juga memberikan. Unsur tabur tuai itu harus ada. Ya, ya. Itu yang full time ya, itu Ini yang full pesan time. buat gereja ya. Iya, ini full time, ini full time. Kalau dia sudah bekerja, kalau memang dia punya satu komitmen sama Tuhan, kayak Koko nggak mau ngambil, Tuhan pasti memberkati kok, gitu loh. Artinya apa? Semua ini, ya udah. Kalau mau, meskipun dia kerja, dia menerima, ya tapi ingat loh, ini semuanya untuk Tuhan, bukan untuk pribadinya sendiri. Jadi yang pertama adalah dia full time, dia menerima, tapi dia harus tetap melakukan dari firman Tuhan itu, membagikan kepada siapa? Kepada orang yang berhak. Yang kedua, dia meskipun part time, dia tetap harus dikembalikan kepada pelayanan. Jadi dua-duanya harus tetap melakukan firman Tuhan. Yes. Berhak, dua-duanya berhak. Tapi tergantung dari komitmen dia kepada Tuhan. Kalau itu fokus seperti itu, karena apa? Firman Tuhan, yuk. Kita menerima, kita harus membagi. Kita menerima, kita harus membagi. Kalau kita menerima, terus kita Simpan sendiri. simpan di sini, laut mati, yuk. Ya, ya, ya. Laut mati kan gitu. Dia menerima toh, makanya jadi asin toh.
dia tidak menyalurkan gitu yuk. Makanya ditutup mati ya. Itu. Ini agak cocok logi tapi nggak apa-apa, masih masuk ya. Tapi kita coba lihat ini kok. Di 1 Timotius 5 Yes. ayat 17 sampai 18. Iya, saya buka juga. Nah, oke, di sini dikatakan nih, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Nah, itu. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Yes. Nah, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Seorang bekerja patut mendapatkan upahnya. Pekerja di sini berarti ada 2 konteks. Pekerja full time yang di dalam bait Allah, juga bisa bekerja sebagai part time. Ya. Yang ngomong siapa? Timotius. Berarti dari Timotius. Paulus. Betul. Paulus kan kerja, mengerti Ya. tadi. Makanya seperti saya bilang yang tadi. Karena apa? Paulus ini saya sangat apresiasi sama dia tuh. Dia melakukan 2 hal yang langsung di dalam dirinya, dia langsung kerjakan. Dia memberi, dia juga menabur. Dia tidak menerima, dia juga menabur. Iya. Hebat Paulus ini yang dikatakan itu. Oke. Karena apa? Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati ini. Artinya teman-teman, seberapapun yang Tuhan percayakan pada dirimu, apapun itu, sudah jangan berpikir, ini tadi disalahgunakan apa. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Karena apa? Banyak peristiwa gereja-gereja besar yang hancur gara-gara uang. Ya. Terus ada juga gereja sampai pecah gara-gara apa? Kekuasaan lagi karena uang. Itu kita kembalikan aja. Firman Tuhan itu ya dan amin, tidak mungkin bohong. Jika kita menghormati sesuatu yang sudah Tuhan tentukan, Tuhan pasti akan menghormati kita. Ya, jadi pada akhirnya kalau pengolahan itu salah, gereja itu sendiri yang dirugikan ya. Yes. Oke. Berarti intinya gini ya, kok. Kalau kita lihat dari ayat ini, sekalipun seorang pendeta ini katakanlah dia part time, Yes. berarti sah-sah aja. Sah. Sebenarnya tetap mendapatkan bagian. Iya, Tapi mungkin kalau dari pandanganku sih dengan catatan bukan untuk kemewahan. itu dia. Jangan keep untuk diri sendiri. Iya. Itu dia. Jadi hanya cukup untuk kebutuhannya, sisanya salurkan lagi. Iya. Mungkin untuk alat-alat gereja. Ya. Mungkin untuk janda-janda yang Tuhan percayakan di gereja itu. Untuk apa lagi? Sosial, bakti sosial. Banyak di antara kita itu. Kita jangan ngomong di luar lah, jangan ngomong di luar. Di dalam gereja itu pasti ada orang yang membutuhkan. Oke. Pasti ada. Tetapi aku punya satu case menarik. Yes. Ini, kita bilang gereja besar ya, mega church. Ya. Pasti kan secara perputaran uang mereka menerima uang yang Besar. bukan ya, sangat besar lah ya. Besar. Nah, terus gini, katakanlah mereka ini punya satu tujuan, mereka mau memakmurkan hamba Tuhannya. Kalau Salah satunya. memakmurkan ini apa ini? Ya, kita bilang hidup layak lah. Oh, hidup Gitu lah ya. layak, hidup layak. Oke. Nah, hidup layak ini bukan hanya untuk kebutuhan, tapi mungkin sedikit lebih lah. Nah, tapi gini kok, bentar. Ini case yang menarik gini. Yes. Misalkan nih, Berarti ini case ya? ini case ya. Ya, Case. ini bukan dari asli Iya, iya. Nggak tahu apa betul Iya. ada apa enggak ya. Tapi yang kita bilang case lah. Yes. Dia floor ke jemaatnya. Dia bilang lah ke semua jemaatnya bahwa dari uang perpuluhan ini akan diberikan lebih kepada hamba-hamba Tuhan. Misal ini ya. Nah, katakanlah jemaat ini setuju. Ush. Misalkan memang murah hati jemaat. Ya. Setuju. Berarti dalam konteks ini kira-kira boleh dilakukan nggak? Hamba Tuhan boleh ngambil lebih nggak? Saya bilang nih, menurut saya nih, kembali lagi firman Tuhan berkata, hamba Tuhan itu hamba. Hamba Tuhan seorang hamba. Keset. Oke. Keset loh ya, ini keset loh. Kita tuh hamba Tuhan artinya tidak boleh lebih. Berarti Tidak tetap- boleh lebih. Menurut aku lebih baik jangan seperti itu. Jangan. Andai kata kalau memang Tuhan memberikan sepeda motor, memberikan mobil, ya ojo sampai minta Alphard lah gitu loh kan. Kan gitu kan. Iya. Mobil ukurannya apa sih lah? Makanya tadi konteksnya itu memakmurkan itu yang seperti apa? Hidup layak lah, kita bilang hidup layak. Kalau saya lebih setuju ada memenuhi kebutuhan. Iya, ya layak plus lah. Kalau saya sih lebih setuju yuk, istilahnya penuhi kebutuhannya dia. Selesai sampai situ. Oke. Selesai sampai situ. Kalau sebenarnya
kebutuhan yang layak plus maaf kata itu bukan hamba Tuhan. Pengusaha ya? Iya, pengusaha itu. Usaha terus. Loh, ini sebagai apa kesaksian. Waktu kami masih di BG, kita gereja, Koko ini lagi ngepel gitu. Terus ada seorang, wow, saya tahu nih, ini dia dari gereja mana saya tahu. Dia datang kepada Koko dan mengajak untuk membagi persembahan dan perpuluhan. Dia akan melebarkan gereja Koko, dibelikan lahan, pokoknya ya seperti gereja besar itu semuanya nanti hasilnya itu seperti entertainment, bener-bener dia akan panggil semua yang bintang-bintang rohani, dia yang khotbah itu yang ngetren, pokoknya hasilnya itu bagi dua. Ada yuk seperti itu yuk. Dan itu terjadi dalam saya yuk waktu di BG yuk. Saya bilang dia datang, maaf jika engkau datang sebagai jemaat saya terima, tapi engkau sebagai pengusaha silakan keluar ngacir yuk. banyak yuk. Dan ya itu sih saya kembalikan lagi ya urusan dia sama Tuhan ya. Kalau memang dari yang tadi case-nya tadi ya. Case yang bahwa perpuluhan ini untuk memakmurkan atau apa ya tadi katanya? Hidup layak plus nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Kalau saya lebih cenderung begini, jika memang ingin menolong hamba Tuhan, kasihlah kebutuhannya dia, selesai. Terus kalau memang ada lebih kayak gimana, banyak yuk. Kemarin kami di warga di makam jarak yuk, orang Kristen yuk, banyak yang membutuhkan. Jangan ngomong seperti itulah. Hamba Tuhan udah cukupi. Oke. Jangan layak plus. Jangan, udah cukupi. Kalau sudah itu udah kasih yang pada yang lain. Salurkan ke yang lainnya. Di situ kan ada orang asing loh. Ya toh firman Tuhan tadi, ada juga anak yatim, janda, gitu. Orang Lewi hanya sebatas pendeta, udah selesai itu. Kalau memang kasih mobil ya, mobil jangan Alphard lah gitu lah. Apa itu layak plus gitu loh. Aduh. Oke, ini menarik itu konyol, menurut saya konyol. Teman-teman boleh komen. Kalau menurut teman-teman dalam case ini boleh atau enggak? Karena ini kan mungkin kita berargumen ya di sini ya. Jadi boleh komen nanti menurut teman-teman. Kalau mungkin ada yang merasa, wah saya setuju, nggak apa-apa, sudah sepakat semua kok. Ya bebas gitu ya. Oke kok. Pembahasan terakhir kok. Ini yang menarik juga. Kalau tadi kita bilang ada banyak jemaat yang trust issue karena takut disalahgunakan oleh gereja. Nah, Koko juga sebagai gembala, Koko juga ngelola gereja dan kan Koko beberapa kali cerita ya, Koko punya bendahara juga dan pasti kan ada pengolahan uang di sana. Nah, gimana caranya supaya gereja ini tidak dipandang menyalahgunakan uang persembahan, apapun itu, nggak hanya perpuluhan. Supaya jemaat ini yakin dan jemaat nggak ragu untuk memberi. Cuma satu, kami terapkan setia, taat, tulus, ikhlas. Artinya apa? Keterbukaan. Transparansi. Transparan. Kita hampir setiap 1 tahun itu 2 kali di bulan 4 ya, bulan 4 nanti bulan 12 kita akan buka di jemaat. Ada laporan. Ada laporan. Kita buka semua transparan. Ini buat apa ini? Karena apa? Aktivitas gereja pasti diketahui oleh jemaat, benar tidak? Betul, setuju. Pasti. Kalau memang angka di situ persembahan tertera itu semuanya, jemaat pasti akan memberi kok. Ya. Jemaat pasti memberi. Artinya apa? Uang ini dikemanakan dan apapun yang ini pasti kalau memang jelas jemaat pasti memberi. Punya hati untuk memberi. Karena jemaat juga bisa melihat bahwa uang yang mereka berikan tidak kemana-mana. Iya, dikelola untuk satu pekerjaan yang baik. Dan memang seperti itu. Iya. Dan memang seperti itu. Kenyataannya artinya apa? Ada bendahara 1 dan 2, dia membuka dan semuanya pasti ada. Kalau ada keterbukaan, gereja-gereja kan pasti nggak mau terbuka toh? Iya. Pasti nggak mau terbuka lah. Betul juga. Tapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Jika memang dari gembala itu ada satu kebutuhan yang lain,
mohon dimaklumkan. Kalau saya ngomong ya, ada beberapa hamba Tuhan yang tidak membuka karena apa? Waktu itu ada kejadian, dia di gerejanya di Wiyung, dia nggak membuka itu karena apa? Istrinya sakit kanker. Jadi gini teman-teman, kita harus tahu kehidupan hamba, bukan hamba Tuhan yang high ya, bukan hamba Tuhan yang punya jemaat banyak. Kalau memang dia masih sedikit, masih ya 20, 30, 40, coba masuklah dalam kehidupan dari gembala itu sendiri. Ngomong. Makanya keterbukaan apa? Ngomong antara jemaat dan gembala itu ada perlunya keterbukaan. Kalau memang ada satu gembala tidak membuka, pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Tapi sebetulnya kok, kalau misalkan ada alasan-alasan tertentu ya, yang katakanlah seperti tadi, Yes. kena kanker dan lain sebagainya. Sebetulnya bisa nggak sih kalau kita ambil jalan tengahnya itu tetap dikomunikasikan gitu? Itu dia yo, makanya keterbukaan. Ya, berarti kan kita perlu transparansi yang pertama. Itu dia. Yang kedua harus ada komunikasi untuk case-case tertentu kan? Saya setuju. Karena apa? Dua hal ini yang menyangkut kenapa hamba Tuhan itu terbuka atau tidak. Dua hal ini toh. Kalau dua ini dilakukan, saya pasti kok firman Tuhan akan dikerjakan dan tidak ada menyalahgunakan di dalam perpuluhan. Pasti. Oke. Pasti. Itu ya, jadi ini mungkin sedikit pesan-pesan juga ya. Kalau tadi buat jemaat, sudah tahu lah ya, kita tetap harus memberi. Yes. Apapun yang dilakukan gereja, kita tetap harus memberi. Karena itu sudah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Ini perintah. Firman Tuhan ya. Yes. Kalau dari sisi gerejanya sendiri, apa yang sudah dipercayakan dari jemaat juga harus dikelola dengan benar. Yes. Tadi dua tips yang bagus ya. Transparansi dan juga Komunikasi. Itu penting. Dengan cara ini kan jemaat bisa lebih percaya ya. Yes. Jadi nggak ada lagi yang namanya trust issue, nggak mau nggak memberi ada. dan lain Iya, sebagainya. iya. Nanti kalau misalkan gereja sudah melakukan itu, menerapkan itu, jemaatnya ada yang masih nggak memberi ya, itu Nah. urusan jemaatnya ya. Ini yang nggak beres nanti jemaatnya. Jemaatnya hitung-hitungan. Iya. Oke, Ko. Ini kau udah pesan terakhir, Ko. Ya, saya sebagai gembala, saya mempunyai dua hal, yaitu adalah untuk dari teman-teman yang sebagai jemaat, dimanapun kau berjemaat, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Artinya, apapun yang kau lakukan, ukurannya adalah untuk Tuhan. Silakan berpikir dan berasumsi dan melakukan apapun, itu semua dinaungin, lakukan itu semua untuk Tuhan. Maka segala sesuatunya engkau akan tahu apa sih arti melakukan untuk Tuhan. Yang kedua, untuk dari para hamba-hamba Tuhan, ya lakukan keterbukaan dengan jemaat, dengan bendahara, apapun itu kebutuhan. Saya yakin jika kita ada keterbukaan, pasti dari jemaat itu juga akan ngerti kok. Itu aja sih. Oke. Thank you teman-teman. Jangan terus sampai selesai. Kalau ada satu hal yang mau dibahas, didiskusikan bareng, Yes. topik-topik menarik, tuliskan di kolom komentar. Dan kalau ada yang mungkin kurang sepakat dengan apa yang kita bahas, tuliskan juga di kolom komentar. Silakan. Thank you semua. God bless you. God bless. Speak up, talk everything.